Seperti namanya, kue bolu panggang dibuat dengan cara dipanggang. Cara pembuatan kue ini membuat kue bolu bisa bertahan lebih lama. Kue bolu panggang juga memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang lezat, sehingga membuat banyak orang ketagihan dengan kue ini. Jenis kue ini memang yang cukup populer di kalangan masyarakat. Makanya jenis makanan yang terbuat dari bahan utama telur, tepung dan gula ini menjadi pilihan bagi perajin UMKM di Jambi sebagai peluang usaha. Karena bolu panggang banyak diminati masyarakat di semua kalangan. Kue ini juga sering hadir di berbagai acara, seperti ulang tahun, hari raya, acara keluarga, atau acara apapun. Beres. Saya serahkan sertifikat warga atas nama Erna. Oke. Ya. Oke. Ini adalah salah satu UMKM yang ada di Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, yang secara khusus membuat kue bolu panggang dengan berbagai rasa. Pemasaran dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, selain pelanggan tetap yang memesan langsung bolu buatannya.
Awal berdirinya industri bolu saya ini itu di tahun 2015. Berawalnya itu kita jualan keliling dari rumah door to door. Dan alhamdulillah sampai saat ini bolu saya udah dikenal sekota Jambi, yang terkenalnya 3 loyang 55.000, dan bolu saya ini terkenal murah di Jambi. Untuk pemasarannya sendiri kita itu door to door, kita punya sales. Sales itu kita di pasar tradisional itu. Terus kadang kita juga bikin kerjasama dengan pihak toko sayur, itu kita bikin pakai stand-stand gitu. Harapan kedepannya insya Allah mudah-mudahan bolu saya ini dikenal satu kota Jambi, dan memperkerjakan sebanyak-banyaknya orang, bisa membantu rakyat Jambi untuk bisa mempunyai penghasilan dengan menjadi reseller saya. Dirinya berharap pemerintah Kota Jambi maupun Provinsi Jambi bisa melihat dan membantu UMKM yang ada, sehingga pelaku UMKM yang sempat terpuruk selama wabah COVID-19 bisa segera bangkit dan memulihkan perekonomian. Pelaku UMKM yang satu ini bergerak di bidang jahit-menjahit dan bordir, masih dalam kawasan Kota Jambi. Selain menerima orderan jahit dan bordir, ternyata di sini juga membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk belajar menjahit. Maya Asmita adalah pemilik UMKM yang menggeluti kursus menjahit dan bordir, sekaligus menerima pesanan pakaian untuk dijahit, baik seragam maupun pakaian lainnya. Di sini melingkar senti, kita tetap pakai sentimeter, tapi kita harus pakai lumut tambahkan pada ini seperti yang minggu kemarin. Saya bergerak di bidang jasa awalnya ya, tapi karena sekarang kita juga udah mulai mengepakkan sayap seperti kayak vendor jahit, seperti butik-butik tuh ada beberapa lah sekarang yang pakai jasa kita, tapi merek-merek mereka itu untuk vendor jahitnya itu ya. Nah terus kita juga melebarkan sayap ke workshop sehari, tapi itu untuk yang emang kita materi yang emang sehari habis, jadi kita ambil yang mudah-mudah. Nah ada juga kita sekarang buat kelas jahit kilat. Kenapa dibilang kelas jahit kilat? Itu karena kita 20 kali pertemuan insya Allah itu udah bisa mengobrak-ngabrikan pola dasar tuh semuanya tuh. Nah itu makanya kita bilang kilat. Jadi kita nggak pakai kayak berbulan-bulan ini itu enggak. Tapi kalau mau ngelanjut lagi itu namanya yang kelas terampil tuh bisa juga. Nanti juga rata-rata 20 kali pertemuan kayak gitu. Jadi kita pakai yang singkat-singkat. Kita nggak pakai yang kayak berbulan-bulan gitu enggak. Tuh, itulah yang sekarang. Jadi bukan di bidang jasa aja. Kalau produk kita lebih ke bordir. Karena bordir kalau saya lihat sih peluangnya lumayan ya kalau di Jambi bordir. Makanya saya buat produk kayak misalnya ada bazar atau ada apa itu kita keluarkan produknya. Rata-rata emang produknya itu yang bordir gitu. Misal kayak jilbab bordir, mukena bordir, obi apa yang ada bordir-bordir. Kalau misalnya bazarnya tentang Jambi, kita keluarkan juga produk bordir kita tentang Jambi. Misalnya kayak batik Jambi. Nah itu kita pakai yang model bordirnya, tapi tetap itu
motif-motif Jambi kayak gitu biasanya dulu. Kalau misalnya namanya untuk bazar-bazar, untuk pameran kita pakai kayak gitu, itu produk kita. Kalau yang utamanya emang jasa sebenarnya. Semenjak saya bergabung di SBM nih, kira-kira hampir 2 tahun lah ya, 2 tahun saya bergabung di SBM. Alhamdulillah yang namanya kayak link-link, pelanggan-pelanggan, alhamdulillah udah banyak ya kenal tuh dari SBM. Karena kita pertama-tama sering ngikutin bazar-bazar di mana-mana tuh SBM tuh. Terus juga kadang ikut juga serta ke pelatihan-pelatihan apa misalnya kan kayak handicraft atau pelatihan jahit apa gitu ya, untuk ngelanjutin untuk memahirkan lagi. Nah itu kita juga ikut tuh dari SBM juga. Yang akan kita tulis itu yang di atas sama yang di bawah. Jadi karbonnya ini berarti ini kita bakal tulis tembus ke bawah. Belajar dan carilah terus ilmu seakan-akan kita tidak pernah merasa pintar. Itulah beberapa motivasi yang ditanamkan kepada setiap yang ingin belajar menjahit maupun bordir ke tempat ini. Tapi ini nanti tetap aja gini, nggak usah digunting. Polanya aja yang digunting. Kalau yang namanya bahan tuh tetap, karena kan ini cuma untuk pecah pola aja kan. Terus kita pasang lagi. Pelatihan menjahit dapat meningkatkan kualitas diri. Hal ini dapat dilakukan apabila merasa perlu mendukung kelancaran usaha jahit dan bordir. Buat kamu yang ingin cepat bisa menjahit, sepertinya bisa langsung datang ke sini. Untuk memulai usaha, tentunya membutuhkan modal awal memulai usaha jahit dan bordir ini. Mulai dari membayar sewa, membayar gaji karyawan, membeli peralatan dan pengeluaran lain seperti listrik. Nasi tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Karena itu disebut nasi tumpeng. Olahan nasi yang dipakai umumnya berupa nasi kuning, meskipun kerap juga digunakan nasi putih biasa atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa dan biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia mengenal kegiatan ini secara umum. Tumpeng biasa disajikan di atas tampah, yaitu wadah bundar tradisional dari anyaman bambu dan dialasi daun pisang. Nasi tumpeng ini biasanya digunakan untuk perayaan ulang tahun dan tasyakuran. Ternyata tumpeng ini menjadi inspirasi salah seorang warga kota Jambi yang bernama Dewi. Usaha penyediaan nasi tumpeng ini menjadi alternatif untuk mempermudah masyarakat sekitar yang ingin melaksanakan acara syukuran maupun acara lainnya.
Untuk membuat nasi tumpeng ini melalui 2 tahap. Tahap yang pertama adalah perebusan dan pengukusan. Saat proses pengukusan ini menggunakan santan sehingga dapat menghasilkan nasi tumpeng yang gurih. Untuk membuat nasi tumpeng ini sangat mudah. Bagi Anda yang memiliki kegemaran dalam memasak, Anda bisa membuat nasi tumpeng ini di rumah, yang kemudian bisa Anda kembangkan untuk kegiatan usaha, yang bisa menambah pendapatan keluarga Anda.